2 Samuel pasal 22. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat 2. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat 5. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ayat 6. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat 8. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Ayat 9. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat 10. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ayat 11. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan tampak di atas sayap angin. Ayat 12. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Ayat 13. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Ayat 14. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Ayat 15. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Ayat 16. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ayat 18. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 19. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Ayat 21. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ayat 23. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Ayat 24. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ayat 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ayat 28. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan,
dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ayat 30. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayat 32. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Ayat 33. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ayat 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat 35. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Ayat 36. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Ayat 38. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Ayat 39. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Ayat 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Ayat 41. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Ayat 42. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Ayat 43. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ayat 44. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Ayat 45. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Ayat 46. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikannya kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Ayat 48. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ayat 49. Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. 2 Samuel pasal 23. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Ayat 3. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Ayat 4. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah.
Ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Ayat 6. Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan, sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Ayat 7. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Pahlawan-pahlawan Daud. Ayat 8. Inilah nama-nama para pahlawan yang mengiringi Daud: Isi-Baal orang Hokmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Ayat 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Ayat 17. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi untuk mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Ayat 18. Abisai, adik Yoab anak Seruya, dialah kepala 30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Ayat 19. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Ayat 20. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan 2 pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Ayat 21. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya.
Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Ayat 22. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Ayat 23. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Ayat 24. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Betlehem. Ayat 25. Sama orang Harod, Elika orang Harod. Ayat 26. Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa. Ayat 27. Abieser orang Anatot, Mebunai orang Husa. 28. Salmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa. Ayat 29. Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gebea orang Benyamin. Ayat 30. Benanya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas. Ayat 31. Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim. Ayat 32. Eliahba orang Saalbon, Yasyen orang Guni, Yonatan. Ayat 33. Anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari. Ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ayat 35. Hesrai orang Karmel, Paerai orang Arbi. Ayat 36. Yikal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad. Ayat 37. Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruya. Ayat 38. Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri. Ayat 39. Uria orang Het, semuanya 37 orang. 2 Samuel pasal 24. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ayat 2. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Betsheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Ayat 4. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ayat 5. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Ayat 6. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Ayat 7. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Berseba. Ayat 8. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Ayat 9.
Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Ayat 11. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad penglihatan Daud demikian. Ayat 12. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku." Ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai hari waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu." Ayat 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 20. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Ayat 21. Berkatalah Araunah, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Ayat 22. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar." Ayat 23. Semuanya ini ya raja diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu." Ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya,
sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.